Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kita hormati, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, dan juga tidak lupa para pemirsa dan seluruh anggota JRA dimanapun berada. Yang pertama, marilah senantiasa kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana kita senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa silaturahim, bermuajahah tanpa suatu aral apapun, meskipun melalui media sosial. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita senantiasa mengharapkan syafaatnya min yaumina hadza hatta yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara belajar bersama kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan barokah dari ilmu para masyayikh, para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan la jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan la jami' khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, khususan la a'immatil mujtahidin ashabi madhahibil arba'ah, khususan la Syekh Abdul Qadir al-Jilani, khususan la Syekh Hamid Muhammad al-Ghazali, khususan la Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad, khususan la Syekh Hasan Asyadili, khususan la Syekh Ahmad ar-Rifai, khususan la Syekh Ahmad al-Badawi, khususan la Syekh Ibrahim ad-Dasuki. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kepada pendiri Jam'iyah atau muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan la Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, wala hadrati hadratus Syekh Hashim Ash'ari, khususan la Mbah Kiai Wahab Rasulullah, Mbah Kiai Bisri Sansuri, khususan la Mbah Kiai Haji Maksum Lasem, wala hadrati Syekh Asnawi Kudus, khususan jami' awliya illahi ta'ala aina makanu, khususan jami' awliya illahi ta'ala min ahli Jawa wa Madura bil akhas sunan wali songo ajma'in, al hadrati jami' masyayikh daerah Ponorogo, khususan la Mbah Bedoro Katong, Patih Silaci Ki Ageng Mirah, al hadrati Mbah Ki Ageng Muhammad Syari, al hadrati masyayikh hadil qaryah,
من بنى هذه القرية ومن جهد فيها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع أساتذتنا وأساتذتنا وأساتذتهم جميع من علمنا وعلمهم خصوصا جميع من أجازنا وأجازهم إلى الأعلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah berada di penghujung hari yang ke-11 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Berarti kita telah berada pada 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan. Yang mana 10 hari yang kedua itu adalah dipenuhi dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berusaha bersama-sama meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita, agar ampunan Allah senantiasa dapat kita raih, sehingga pada kesempatan ini kita mengingatkan kembali, jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, sebagaimana terdapat dalam hadis yang saya sampaikan ini, inti dari hadis tersebut, bahwa sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkan namaku lalu dia tidak bersolawat atasku. Jadi yang pertama, orang yang terhina dan rendah adalah orang yang ketika di situ disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang tersebut tidak mau bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya. Jadi adalah mereka yang menemui bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan itu berlalu sementara orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang demikian adanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun penyebab gagal meraih ampunan antara lain adalah, yang pertama, orang tersebut berpuasa tanpa dasar dengan ikhlas. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi tanpa didasari dengan niat yang ikhlas. Padahal dalam hadis telah disebutkan bahwa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, niat ikhlas karena Allah ini adalah menentukan sekali bagi setiap amal perbuatan manusia. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan al-amalu jismun wa ruhuhul ikhlas, bahwa amal itu bagaikan badan atau bagaikan tubuh, dan ruh amal atau ruh tubuh tersebut adalah ikhlas. Kita bisa membayangkan bahwa tubuh manusia tanpa ruh, maka dia tidak akan berdaya sama sekali. Oleh karena itu amal juga demikian, tanpa ada ruh, tanpa ada keikhlasan, maka amal itu tidak akan wusul, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa tanpa dasar ilmu. Puasa tanpa didasari dengan ilmu, maka ini adalah akan sedikit sekali kemanfaatannya. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi bagaimanapun
Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul dengan diniati untuk belajar bersama, saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan demikian, maka ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah tersebut adalah sedikit sekali kemanfaatannya. Yang ketiga, puasa hanya lahiriahnya saja tanpa puasa batiniyah. Yang dimaksud adalah puasa, dia memang mengerjakan puasa, dia memang mengerjakan atau meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, akan tetapi batiniyahnya dia tidak berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Khamsu khisalin ayyufattirna shaim. 5 perkara yang dapat menghilangkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah al-kidbu, bohong. Jadi seseorang berpuasa akan tapi tidak pernah meninggalkan kebohongannya, maka puasanya tetap sah, akan tetapi pahala puasa dia tidak akan mendapatkannya. Al-kidbu, yang kedua adalah wal ghibatu. Wal ghibatu adalah menggunjing, atau bahasa kita adalah ngerasani orang lain. Dia berpuasa tetapi masih senang menggunjing, ngerasani orang lain, maka puasanya masih tetap sah secara fikih, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Oleh karena itu, ulama soleh, para ulama-ulama terdahulu apabila dirasani oleh orang lain, maka dia justru mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih, bahkan tidak segan-segan untuk mengirimkan hadiah pada orang yang ngerasani beliau. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang ngerasani itu kebaikannya akan dilimpahkan pada orang yang dirasaninya. Oleh karena itu inilah yang menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat dia akan dikategorikan sebagai al-muflis, orang yang bangkrut karena pahalanya diberikan kepada orang lain. Sementara apabila pahalanya sudah habis karena diberikan orang lain, sementara dia masih rajin menggunjing orang lain, maka dosa-dosa orang yang digunjingnya, orang yang dirasani, orang yang dighibai akan diberikan kepada orang yang rasani tersebut. Ini puasa yang hanya bersifat lahiriah, akan tetapi secara batiniyah dia belum melakukan puasa. Yang ketiga adalah yang menghilangkan pahalanya puasa adalah al-kidbu wal ghibatu wan namimatu. Mengadu domba, agitasi dan lain sebagainya. Ini juga akan menghilangkan pahalanya orang yang sedang berpuasa. Yang keempat adalah wal yaminul ghamush. Dia sumpah palsu, melakukan sumpah karena Allah, padahal sumpahnya adalah tidak benar. Dan yang terakhir adalah wan nadru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan kondisi syahwat. 5 perkara inilah nanti meskipun tidak membatalkan puasa, akan tetapi menghilangkan pahalanya orang yang sedang berpuasa tersebut. Yang keempat adalah orang yang berpuasa dengan malas-malasan. Berpuasa dengan malas-malasan, tidak semangat. Ini nanti adalah menghalangi seseorang itu memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita introspeksi agar jangan sampai nanti kita berpuasa di awal-awal kita semangat, di awal-awal kita menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar luar biasa. Akan tetapi ketika kita memasuki minggu pertama, merasakan bulan Ramadan luar biasa ini sudah menjadi sesuatu yang biasa.
Oleh karena itu, seperti ibaratnya orang yang datang ke tanah haram ingin melakukan umroh atau ibadah haji. Ketika datang pertama kali, Masya Allah, begitu takjub dengan keberadaan di sana. Ya Allah, Alhamdulillah, kami telah Engkau datangkan ke tanah suci untuk beribadah di Makkah dan juga beribadah di Madinah, dapat menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Itu perasaan begitu masih datang pertama kali datang di sana. Akan tetapi begitu memasuki hari yang ketiga, semangatnya mulai meluntur. Tadinya rajin melakukan ibadah di Masjidil Haram, melakukan tawaf, melakukan sa'i dan lain sebagainya. Akan tetapi begitu memasuki minggu kedua, ketiga dan seterusnya, maka semangatnya sudah luntur, dianggap sudah biasa. Sama halnya dengan penduduk yang asli di sana. Meskipun setiap azan berkumandang 5 waktu untuk mengerjakan sholat, seluruh pekerjaan akan dihentikan untuk melaksanakan sholat. Akan tapi sholatnya mereka cukup sholat di depan rumahnya masing-masing atau di depan tokonya masing-masing. Tidak melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Karena apa? Karena mereka sudah menganggap hal yang biasa. Oleh karena itu sekali lagi marilah Ramadan ini tidak kita anggap sebagai bulan yang biasa. Dari awal sampai akhir Ramadan nanti, Ramadan tetap kita anggap sebagai bulan yang istimewa. Sehingga nanti motivasi kita untuk melaksanakan ibadah akan tetap tinggi. Kita akan tetap semangat melaksanakan ibadah mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Nabi bahwa seseorang yang mendapati kedua orang tuanya lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan kedua orang tua kita masih ada atau salah satunya masih ada, tetapi orang tua kita itu tidak bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Artinya adalah bahwa kedua orang tua kita adalah ladang pahala bagi kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada kedua beliau, bagaimana kita mengasihi beliau, bagaimana kita bertutur kata kepada beliau dan lain sebagainya. Itu merupakan ladang pahala beliau yang bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hal, beberapa amalan yang dapat mengantarkan kita menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang dapat meleburkan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya antara lain, antara sholat 5 waktu, antara Jumat dan Jumat berikutnya, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar atau al-kabair. Jadi pada prinsipnya adalah sholat yang satu kepada sholat yang lain itu telah menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan catatan bahwa kita tidak melakukan perbuatan al-kabair atau dosa-dosa besar. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi darurat seperti saat ini, maka senyampang sholat waktu masih bisa kita laksanakan secara berjamaah. Marilah kita laksanakan dengan secara jamaah. Tentu saja tetap melakukan prosedur atau protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan pada siang hari bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan
karena iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni yang telah lalu dari dosa-dosanya. Demikian agungnya pahala puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah qiyam Ramadan atau salat tarawih. Ini juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam Ramadan atau salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman, wa ihtisaban dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni baginya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, salat tarawih ini juga besar sekali fadilah yang dapat kita peroleh dari melaksanakannya. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan secara jamaah, maka haruslah kita berusaha untuk dapat kita laksanakan dengan cara salat sendiri di rumah atau di tempat-tempat tinggal kita masing-masing. Yang keempat adalah menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena Allah, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni yang telah lalu dari dosa-dosanya. Yang kelima adalah mengeluarkan zakat fitrah, dan mengeluarkan zakat fitrah ini adalah rangkaian akhir dari ibadah kita yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan pada tahun ini secara maksimal, sehingga akhirnya nanti kita di akhir Ramadan agar benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah acara ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca sholawat Tibbul Qulub. Mudah-mudahan semua wabah, semua penyakit yang kebetulan melanda seluruh dunia termasuk Indonesia akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, idza tala'an najmu sabahan rufi'atil ahatu min kulli ahli balad. Apabila sudah muncul bintang pada waktu pagi, yang dimaksud adalah bintang suraya, maka akan dihilangkan wabah dari muka bumi ini. Mudah-mudahan ini segera menjadi kenyataan sehingga kita akan bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian dengan tanpa dihantui oleh kecemasan, tanpa dihantui oleh perasaan yang akan menumbuhkan saling rasa tidak percaya kepada satu sama lain. Demikian dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dengan membaca sholawat Tibbul Qulub. Monggo.
kurangnya mohon maaf, dari segala kekurangan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.